Nama budaya. Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kita ngerasa kayaknya kita jarang banget deh ngelakuin kebaikan? Padahal sebenarnya tanpa kita sadari, kita sering loh melakukannya. Terutama lewat hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini aku mau berbagi sebuah pengalaman cerita di mana awalnya aku sendiri nggak sadar kalau aku tuh udah nerapin salah satu sila dalam ajaran Buddha, yaitu sila pertama, tidak menyakiti makhluk hidup. Sebelum lanjut, yuk kita awali dengan melakukan namaskara sebagai bentuk penghormatan kepada Tiratana. Oke, yuk kita masuk ke ceritanya. Nah, di rumahku itu banyak hewan peliharaan guys. Kita mulai dari kucing-kucing dulu ya. Di rumahku itu ada 4 ekor kucing, tapi mereka semua tuh nakal, ribet, sama berisik ya. Jadi lama-lama aku bingung nih, sebenarnya ini tuh aku yang melihara kucing atau kucing yang melihara aku dah. Tapi di balik semua itu ada sebuah cerita pengalaman yang menurutku lumayan menarik dan spesial guys. Oke, this is my first cat, namanya Mau Mau. Dia tuh awalnya dikasih dari tetangga yang mau pindah rumah dan gak bisa lagi ngerawat dia. Dan akhirnya keluarga aku mutusin buat adopsi Mau Mau sampai sekarang. Yang kedua itu kasusnya dia muncul di depan rumah ya guys. Dia tiba-tiba muncul dan datang aja dan kita namain Scarlet. Walaupun panggilan rumahnya itu Upil ya. Dan dia datang tuh dalam kondisi kupingnya lumayan luka guys. Dan akhirnya tuh dibawa ke dokter hewan sama si mama. Terus dirawat dan sekarang dia tinggal juga bareng kita. Yang ketiga namanya Jumbo. Dia tuh datang ke depan rumah dan keluargaku tuh sempat kaget. Lah, kok tiba-tiba ada kucing ras gini ya di depan rumah? Cuman ternyata dia tuh kucing tetangga yang sempat hilang guys. Tapi karena pemiliknya mau pindah rumah, akhirnya Jumbo juga diserahkan ke keluarga kita. Last but not least, ini namanya Ireng. Dia itu kucing terakhir yang diadopt sama keluargaku dari luar. Dan dia tuh awalnya dateng cuman buat berantem sama si Upil. Cuman belakangan karena dia itu gak berantem lagi dan udah temenan, akhirnya kita kasih makan dan pelihara juga. And not only cats, keluargaku tuh juga memelihara beberapa hewan lain seperti kelinci yang namanya Snowy. Nah, yang Snowy ini tuh dia dikasih sama temenku yang mau pindah ke Taiwan. Selain itu ada bebek yang namanya bebek Reksa. Kalau bebek Reksa ini kita pelihara dari kecil banget dan ini tuh dari abang-abang warteg deket rumah lama kami. Dari cerita simpel ini kita tuh dapat memahami kalau mengembangkan kasih sayang tidak hanya sebatas perasaan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keluargaku menunjukkan sikap peduli dengan merawat kucing-kucing dan hewan lain yang datang. Meskipun mereka awalnya bukan peliharaan sendiri. Dengan memberi makan, mengobati yang sakit, serta menyediakan tempat tinggal yang aman, hal ini mencerminkan bentuk kasih sayang terhadap makhluk hidup. Dengan demikian, penerapan sila pertama dalam agama Buddha yang berbunyi Panatipata Weramani Sikap Pedang Samadhyami tidak hanya berarti tidak menyakiti makhluk hidup, tetapi juga mengajarkan kita untuk memiliki rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup di sekitar kita. Jadi, yuk kita mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih peka, dan lebih berani untuk memilih merawat daripada mengabaikan. Karena dunia yang penuh dengan kasih sayang dimulai dari diri kita sendiri. Saat kita memilih merawat, bukan mengusir, disitulah kasih sayang tumbuh dan hidup menjadi lebih bermakna bagi semua makhluk. Enggak belum. Nanti terjadi pertumpahan darah. Tunggu. Ya. Padahal bagus loh. Tuh ada si recak. The teachings of peace, the teachings of love, the teachings of the Buddha is for all who wants to be free forevermore.